Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kepemimpinan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tipe dan gaya kepemimpinan. Poin-poin yang akan kita bahas adalah mengenai tipe dan gaya kepemimpinan, tipe kepemimpinan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis, dan tipe kepemimpinan bebas. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tipe dan gaya kepemimpinan. Menurut H. Hadari Nawawi tahun 2003, tipe kepemimpinan itu dapat diartikan sebagai bentuk atau pola atau jenis kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sedangkan gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasinya. Menurut Paul Hersey dan Kenneth dalam H. Hadari Nawawi tahun 2003, halaman 115, mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku pada saat seseorang mencoba mempengaruhi orang lain dan mereka menerimanya. Selanjutnya, Paul Hersey dan Kenneth dalam H. Hadari Nawawi tahun 2003 halaman 115 mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama ada sistem nilai, lalu rasa yakin terhadap bawahan, yang ketiga inklinasi kepemimpinan, yang keempat perasaan aman dalam situasi tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin atau sentralistik sebagai satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan kegiatannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Lalu, apa aja sih ciri-ciri atau sifat dari kepemimpinan otoriter itu? Yang pertama, ada kepemimpinan dilakukan dengan kekuasaan berada di tangan satu orang atau kelompok kecil. Lalu yang kedua, ada pemimpin tertinggi bertindak sebagai penguasa tunggal di lingkungan organisasinya. Yang ketiga, pemimpin tidak mengikutsertakan anggota dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pemimpin merupakan pihak yang memiliki hak terutama dalam mengambil keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya. Yang kelima, pemimpin memandang dan menempatkan dirinya sebagai seseorang yang memiliki kelebihan dalam segala hal. Jadi pemimpin itu merasa atau memandang dan menempatkan dirinya itu sebagai orang yang paling tahu, paling punya kelebihan di antara anggota organisasi atau bawahannya. Yang keenam, selanjutnya ciri-ciri dari tipe kepemimpinan otoriter itu, yang keenam, kekuasaan atau wewenangnya pemimpin itu dipergunakan untuk mengintimidasi dan menekan bawahan yang diikuti dengan pengawasan secara ketat. Yang ketujuh, pemimpin itu menganggap kalau keberhasilan itu dapat dicapai dari rasa takut bawahan pada nasibnya yang akan memperoleh sanksi atau hukuman berat dan merugikan apabila berbuat kesalahan. Yang kedelapan, pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya dilakukan dengan cara working on his group, dengan menempatkan diri di luar dan di atas anggota organisasi. Yang kesembilan, anggota organisasi atau bawahan tidak diberi kesempatan atau tidak boleh menyampaikan inisiatif, kreativitas, pendapat, saran, kritik, dan lain-lainnya. Dan yang ke-10, pemimpin menyenangi kondisi organisasi yang stabil atau statis dan tidak menyukai perubahan ataupun perkembangan, terutama pada bawahannya, karena kondisi tersebut dapat mengancam status dan kekuasaannya. Selanjutnya, dampak dari kepemimpinan otoriter itu ada apa aja sih? Yang pertama itu anggota organisasi cenderung pasif, karena tadi kepemimpinan otoriter itu tidak memberikan hak kepada kita sebagai memberikan masukan atau dalam mengikut sertakan kita dalam mengambilkan keputusan, lalu tidak membiarkan kita memberikan inisiatif atau kreativitas. Makanya anggota organisasi yang di bawah kepemimpinan otoriter itu cenderung pasif, dia tidak aktif
inisiatif, jadi bekerjanya menunggu perintah, jadi nggak berani mengambil keputusan dalam memecahkan suatu masalah, kemudian terlalu bergantung sangat tinggi pada pemimpin karena takut ditanyakan atau berbuat salah dalam melakukan sesuatu yang bukan wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, kepemimpinan otoriter yang mematikan inisiatif kreativitas. Itu tadi, jadi karena kepemimpinan otoriter itu tidak membiarkan bawahannya mengeksplor kreativitasnya, pendapatnya, jadi kepemimpinan itu cenderung mematikan segala ide, gagasan, kreativitas dari bawahannya. Jadi cenderung bawahannya itu tidak menciptakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya sendiri. Jadi mereka itu menunggu perintah. Selanjutnya yang ketiga, disiplin ketat dan kaku, adanya keterpaksaan dan berpura-pura dalam pekerjaan karena takut pada sanksi hukuman. Biasanya di sini ketika ada pimpinan pada saat itu di tempat, kita bawahan itu cenderung berpura-pura bekerja keras karena takut kena sanksi atau hukuman. Jadi dengan adanya pimpinan yang otoriter, apalagi beliau sedang ada di tempat, kita sebagai bawahan cenderung terpaksa pura-pura rajin, cenderung berpura-pura bekerja keras, rajin dalam bekerja atau disiplin. Jadi dampak dari kepemimpinan otoriter ini adanya kepura-puraan dari anggota organisasi atau bawahan itu sendiri. Yang keempat, munculnya kelompok penentang. Jadi karena sifat-sifat dari kepemimpinan otoriter yang cenderung tidak memberikan kesempatan pada bawahannya untuk inisiatif, memberikan pendapat dan lain-lain hal sebagainya, nantinya secara diam-diam muncul kelompok penentang yang menunggu kesempatan untuk melawan, menghambat, mensabotase, atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi, terutama pimpinan itu sendiri. Selanjutnya, perilaku atau gaya kepemimpinan pendukung dari kepemimpinan otoriter. Di sini ada perilaku atau gaya kepemimpinan otokrat yang ditampilkan sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada pelaksanaan tugas sebagai perilaku yang terpenting dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Lalu, tidak berorientasi pada hubungan manusiawi dengan anggota organisasi yang dinilai sebagai kondisi yang membuat anggota organisasi menjadi lalai. Yang ketiga, tidak percaya pada anggota organisasi atau orang lain karena prasangka pemberian kepercayaan cenderung disalahgunakan atau diselewengkan. Selanjutnya, gaya atau perilaku kepemimpinan diktatoris. Di antaranya gaya kepemimpinan ini, yang pertama, ucapan atau perkataannya diberlakukan sebagai peraturan atau undang-undang yang tidak boleh dibantah dan harus dilaksanakan secara konsekuen. Yang kedua, senjata utama dalam menjalankan kepemimpinannya adalah ancaman hukuman yang berat bagi yang menentang atau berkhianat. Yang ketiga, di antara anggota organisasi terjadi saling curiga-mencurigai karena yang satu berprasangka pada yang lain sebagai antek-antek pimpinan yang diktator. Yang ketiga, gaya atau perilaku kepemimpinan otokratik lunak. Ciri-cirinya atau karakteristiknya adalah yang pertama, menolak kreativitas, inisiatif, dan lain-lain dari anggota organisasi yang bukan kroninya, karena yang aktif berperan dalam organisasi hanya kroninya. Yang kedua, sanksi atau hukuman tetap merupakan senjata dalam menuntut kepatutan anggota organisasi dengan menggunakan pengawasan yang ketat sebagai alat mencari kesalahan anggota organisasi yang tidak disukai. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, gaya atau perilaku kepemimpinan deserter atau pembelot. Karakteristik atau ciri-cirinya diantaranya itu, yang pertama, pemimpin cenderung hanya melibatkan diri pada tugas-tugas yang ringan, mudah dan tidak banyak menggunakan tenaga atau energi, baik fisik maupun psikis. Yang kedua, pemimpin keras dalam menggunakan kekuasaan pada anggota organisasi yang tidak mengikuti kemauan atau yang menentangnya. Yang ketiga, pemimpin senang menyendiri dan tidak menyenangi pergaulan dan cenderung tertutup pada anggota organisasi.
Masuk ke poin yang kelima, gaya atau perilaku kepemimpinan misioneri atau pelindung dan penyelamat. Karakteristik atau ciri-cirinya diantaranya adalah: pertama, pemimpin mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi, sehingga selalu terlihat ramah, banyak senyum, akrab, baik hati, dan suka menolong. Yang kedua, pemimpin berusaha keras untuk mencegah pertentangan atau konflik, perdebatan, dan permusuhan dengan orang lain, terutama anggota organisasi, untuk menciptakan rasa simpati yang bermuara pada memperoleh kepercayaan bahwa pemimpin dan kepemimpinannya mampu memberikan rasa aman. Yang keenam, gaya atau perilaku kepemimpinan kompromi. Karakteristik atau ciri-cirinya diantaranya yang pertama, sebelum membuat keputusan dan pelaksanaan pekerjaan, pemimpin selalu memperhitungkan untung rugi bagi dirinya dan tidak tertarik mempersoalkan untung rugi bawahan atau organisasinya. Dan yang kedua, tidak tertarik pada pengembangan pekerjaan dan organisasi karena akan menambah beban kerja dan tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tipe kepemimpinan demokratis. Menurut H. dari Nawawi tahun 2003 halaman 133, bahwa tipe kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor terpenting dalam kepemimpinannya yang dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Filsafat demokratis yang mendasari pandangan tipe dan semua gaya kepemimpinan ini adalah pengakuan dan penerimaan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia dengan hak asasi yang sama. Nah, karena dengan filsafat demokratis tersebut diimplementasikanlah nilai-nilai demokratis di dalam tipe kepemimpinan yang terdiri dari: yang pertama, mengakui dan menghargai manusia sebagai makhluk individual yang memiliki perbedaan kemampuan antara yang satu dengan yang lain, tidak terkecuali dengan para anggota di lingkungan sebuah organisasi. Yang kedua, memberikan hak dan kesempatan yang sama setiap individu sebagai makhluk sosial dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri melalui prestasi masing-masing di lingkungan organisasi sebagai sebuah masyarakat kecil. Jadi, tipe kepemimpinan ini cenderung memberikan hak dan kesempatan kepada semua anggotanya dengan perilaku yang sama, tidak ada privilege khusus antara anggota satu dengan anggota yang lain. Selanjutnya, menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bersama dalam kebersamaan melalui kerjasama yang saling mengakui, menghargai, dan menghormati kelebihan dan kekurangan setiap individu sebagai anggota organisasi. Kemudian, memberikan perlakuan yang sama pada setiap individu. Jadi, tipe kepemimpinan ini memberikan perlakuan yang sama bagi setiap anggota organisasinya, tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Yang selanjutnya, memikulkan kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menggunakan hak masing-masing untuk mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis. Baik, selanjutnya kita masuk ke tipe kepemimpinan bebas. Menurut H. dari Nawawi tahun 2003 halaman 147 mengatakan bahwa tipe kepemimpinan ini pada dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasinya mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya sendiri masing-masing dengan sedikit pengarahan atau pemberian petunjuk dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing sebagai bagian dari tugas pokok organisasi. Gaya atau perilaku kepemimpinan yang termasuk dalam tipe kepemimpinan ini antara lain: yang pertama, gaya atau perilaku kepemimpinan agiagator. Pemimpin agiagator adalah kepemimpinan yang memiliki kemampuan memecah belah anggota organisasi dengan memberikan kebebasan dalam membuat keputusan dan bertindak agar tercipta pertentangan atau konflik yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Gaya kepemimpinan ini didominasi oleh perilaku menimbulkan pertentangan atau konflik-konflik antar organisasi, bahkan dilakukan juga dengan pihak luar. Perilaku ini didasari kehendak pemimpin untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya dari suasana pertentangan atau kekacauan yang diciptakannya.
pertentangan yang diciptakan pemimpin ini antara lain dengan memberikan kebebasan pada anggota organisasi atau bawahannya dalam mengambil keputusan yang dapat berbeda atau bertentangan antara sekian banyak keputusan yang dibuat dan akan dilaksanakan. Yang kedua, gaya atau perilaku kepemimpinan simbol. Gaya ini pada dasarnya dijalankan tanpa memimpin dalam arti yang sesungguhnya, karena tidak melakukan usaha mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku anggota organisasi yang sekedar ditempatkan, dihormati, dan disegani sebagai simbol pada posisi puncak di lingkungan organisasinya. Dalam kepemimpinan simbol ini, pemimpin tidak memiliki dan tidak menjalankan wewenangnya dan tidak memikul tanggung jawab karena dilimpahkan sepenuhnya pada pemimpin pelaksana. Kehebatan atau kesuksesan atau jasa pemimpin pelaksana pada beberapa organisasi dapat mengantarkannya untuk menjadi pemimpin simbol setelah mengakhiri jabatannya karena jasa-jasanya. Namun untuk organisasi yang kepemimpinan simbol ini berdasarkan keturunan, tidak seorang pun pemimpin pelaksana yang dapat menggantikannya, meskipun sangat sukses dalam menjalankan kepemimpinannya. Sedangkan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab, kerap kali pemimpin simbol ini difungsikan juga sebagai penasihat atau berkonsultasi, yang hasilnya bebas untuk digunakan atau tidak oleh pemimpin pelaksana. Sedangkan wewenang dan tanggung jawab menggerakkan anggota organisasi dengan mengambil berbagai keputusan dan memerintahkan pelaksananya berada sepenuhnya pada pemimpin pelaksana. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.